sangat mungkin. Apakah mungkin yang nempel di badan dia itu kemudian nempel di saya? Tadinya sangat-sangat mungkin. Tetapi saya punya kabar bagus. Kalau sudah terinfeksi sudah clear, ya. Dan kalau apel disampaikan Rasul tidak mungkin bisa kena lagi. Jadi penjelasan ilmiahnya begini. Semua makhluk membutuhkan suasana nyaman, suasana ideal supaya bisa hidup. Manusia harus makan, harus minum, harus napas. Kalau nggak makan, nggak minum, nggak bisa napas, celupin di air mati. Setan sama. Setan, leak, santet, apapun bangsa jin, dia membutuhkan suasana nyaman, suasana ideal. Apa suasana nyaman, suasana ideal bagi setan? Getaran kuantum mekanik tidak melewati 350. 350 kuat dia tahan Pak, biarpun dia panas. Tapi kalau Pak besarkan 500 mekanik, dia akan mati. Jadi pilihannya dua, you mau keluar atau mau mati. Garasur berapa? Ribuan. Apalagi yang Pak pakai kalau generasi terakhir 5.000 lebih. 500 mati apa 5.000 ya. Saya tambahkan sedikit. Cerita di Jakarta saya punya video banyak bagus-bagus luar biasa. Tim pendoa Gereja Katolik Jakarta banyak yang kemasukan setan tanpa mereka sadar. Gara-gara apa? Belajar tenaga dalam. Supaya apa? Tadinya supaya lebih kuat Pak Rudi. Kok tambah lemah? Kemasukan setan banyak sekali. Saya nyikapi. Karena tenaga dalamnya ternyata tidak bersumber kepada Tuhan, bersumber kepada setan. Satu lagi seperti saya katakan, semua agama di mata saya sempurna. Tapi kalau saya boleh tahu, mohon maaf Bapak beragama apa? Saya punya videonya banyak luar biasa. Pakai kalaksur langsung batu-batu muntah-muntah ya. Setelah saya sikat, tim pendoa Gereja Katolik Jakarta 18 tahun badannya kemasukan setan, dia nggak tahu. Dari mana ketawanya? Pakai kalaksur, langsung reaksi. Di Flores di Jakarta saya juga ketemu banyak kesaksian hebat. Salah satunya adalah adik kandungnya Uskup Agung Flores. Itu orang Flores menikah sama istrinya orang Manado, tinggal di Jakarta. Saya terapi di Jakarta, kena. Nah, disikat dari apa? Dari Flores, dari keluarga suaminya. Ya, dan saya punya banyak rekaman-rekaman terbaik di Jakarta terjadi. Banyak sekali Pak. Termasuk direktur PLN Jakarta, rumahnya angker gara-gara dulunya di BSD itu kebun karet, ada seorang perempuan diperkosa. Bukan itu saja, ternyata istrinya ditaksir sama jin dari Arab namanya Ali. Nah, dan kamu masuk sini apa yang kamu naksir istrinya orang? Saya duluan. Dia masih janda 15 tahun, saya naksir duluan. Woi, tau-tau kawin sama gundul ini. Untuk suaminya lagi sholat di bawah gak dengar. Kawin sama gundul, goblok pemilih itu. Saya enak sama saya ganteng. Wah, itu ada Ali jin Arab. Ya? Bagus. Jadi sekali lagi Jakarta banyak kejadian menarik, termasuk yang ibu itu. Siapa kamu? Saya Kristen. Dari mana? Dari Purwakarta. Ada kejadian Bandung. Kristen kamu manusia apa setan? Saya manusia, enak aja. Saya tiap hari doa novena, tiap minggu ke gereja. Mana bisa setan? Akhirnya Tuhan katakan bakar biar kapok. Dalam nama Yesus Kristus saya bakar setan ini. Orang panas. Kristen kalau sudah kaya ngapain dia berdoa, doain orang. Masuklah saya ke badannya dia. Karena apa? Karena mau ke gereja sebagai Kristen. Jadi Bapak Ibu, saya dikasih tugas oleh Tuhan 8,5 tahun yang lalu. Tuhan dengan tegas mengatakan kepada saya, Ruth, badan manusia yang manapun di dunia ini semua adalah punyaku. Selain aku tidak ada yang boleh masuk. Ada yang masuk badan manusia selain aku, sikat. Tugas saya itu. Masuk selain Tuhan, saya akan sikat. Jadi Kristen, kamu tak kasih pelajaran lagi sekali ya. Kamu masuk tak ginikan lagi. Aduh panas. Oke, berani masuk lagi? Tidak berani. Oke, keluar. Begitu kita suruh keluar naik ke surga, apa yang terjadi? Ibu itu langsung oke. Saya tadi tidak tahu keluhannya apa. Saya tanya Kristen masuk dari mana? Dari sini. Tinggal di perut, suka main-main ke kaki. Ternyata ibu itu keluhannya apa? Sininya nggak enak, pegel Pak Rudi udah bertahun-tahun tiap hari minta dikerokin sampai hancur kulitnya, minta dikerokin tidak enak. Kena tembus Kristen. Terus apa? Anda bisa berak? Beraknya 2 minggu sekali. Pak Rudi saya makanya banyak, sehari 3 kali, beraknya 2 minggu sekali. Pengertian 2 minggu sekali itu sebulan 2 kali Pak Rudi, bayangkan sebulan berak 2 kali, makannya berapa? 90 kali. Pak itu kemana nasi saya. Kemudian saya suka karate Pak Rudi, nggak bisa begini. Loh kok bisa ya? Loh bisa nggak bisa Pak? Saya sampai berhenti karate. Saya bilangin Kristen masuk dari sini, diam di perut, main-main ke kaki. Itu kejadian di BSD kita terapi. Jelas Pak ya? Nah termasuk orang yang bisa tidur 2 bulan hanya karena apa? Kemasukan rohnya leluhurnya. Itu banyak sekali. Jadi Jakarta sangat senang saya karena kota tua juga banyak kejadian. Jadi Pak mungkin tidak saya ada ketempelan suatu. Mohon maaf saya sudah ke Jakarta bolak-balik ternyata memang banyak juga di situ. Ya. Nah, bagaimana supaya ada ketempelan? Galaksur. Saya tambahkan satu cerita yang sangat penting. Suatu saat murid-murid Yesus bertanya kepada gurunya, Yesus, guru, kalau ada setan diusir apa enggak? Yesus mengatakan kalau ada kamu usir 1 setan, dia akan kembali dengan 7 temannya. Tetap sejadah. Kamu usir 7, dia kembali 7 kali 7. Diusir 7 kali 7, dia kembali 7 kali 7 kali 7. Terus gimana diusir apa enggak? Yesus mengatakan dia diusir, tapi berjaga-jagalah dan waspadalah selalu. Galaksur jawabannya apa?
Saya master energi. Kalau sedang bangun begini, nggak usah bawa salib, nggak usah bawa kitab suci, nggak usah bawa galaksur. Saya nggak bisa disantet. Kalau saya tidur, orang tidur itu nggak sadar kok. Saya pernah digigit nyamuk tak cakar sampai luka loh. Kalau sadar ngapain dicakar, kasih balsam beres gitu. Nah, kalau saya tidur, galaksur tidak pernah tidur. Dia berjaga-jaga, bergetar terus. Jadi ada setan mendekat, mati dia. Justru pertama-tama saya dengar kabar tentang galaksur dari pastor-pastor Katolik di Timur Leste. Rudi, you ada stok kalung berapa? Ada banyak, padri, kenapa? Ini Tuhan mau pakai you punya kalung. Padri kok Tuhan mau pakai kalung? Saya bagi tahu sama kamu orang ya, kalau ada orang kena kuasa iblis karena kena kalung ini, manifestasi dia, kesurupan. Masa Padri? Sudah kamu orang lihat saja nanti. Nah, terus berapa minggu kemudian pastor yang lain dia pun, Rudi, saya Padri Domingos turun dari desa Lakubar ini dari desa, khusus cari sinyal mau timbul kamu orang. You ada stok kalung? Ada banyak, saya ambil. Enak sekali. Rudi, sejak awal Tuhan menciptakan dunia ini miliaran tahun yang lalu, satu-satunya benda yang ditakuti sama setan baru kalung galaksur. Saya bilang, oh mama Padri orang Katolik. Rudi, salib saja kalau dia tidak takut, itu artinya apa? Dilempar sama dia. Kitab suci saja saya sering berkati rumah, kitab suci saya taruh di meja, belum saya pakai, kebuka ini, sobek prak. Kalau galaksur ditakuti sama setan bukan karena bentuknya, bukan karena namanya. Biarpun mau dibikin bentuk mobil-mobilan, bentuk apel, bentuk jeruk, yang ditakuti adalah materialnya, batunya. Yang bikin batu itu siapa, Rudi? Ya Tuhan. Berarti ini memang pikiran Tuhan untuk melindungi manusia. Yang ngomong adalah Padri Domingos Susmao, ya. Dan Bapak Ibu, saya dulu belum dipakai Tuhan itu. Mosok sih, baru 2 bulan kemudian. Jadi sekali lagi saya sudah mendengar kabar galaksur dipakai oleh Tuhan, orang kesurupan pegang ini, tapi saya sendiri baru dipakai 2 bulan kemudian. Satu lagi Bapak, kalau Bapak ada akses kepada gereja Katolik manapun di Surabaya, Bapak silakan tanya, ada rumahnya orang Katolik namanya Pak Donald, Jalan Raya Tidar. Kenal? Nah, Jalan Raya Tidar nomor 74 sebelahnya Tung Supermarket. Saya dulunya, ini cerita Bapak Ibu ada pertanyaan bagus. Saya ke Surabaya, presentasi di sebuah tempat di Kenjeran. Tempatnya kecil, restoran ramai sekali, ya. Apa yang terjadi? Ada suami istri negatifnya luar biasa. Saya ngomong, dia ngomong, saya ngomong keras, dia tambah keras, sudah suara kendaraan ribut, waduh kacau. Setelah selesai dia ngomong sama yang mengundang, Koari, aku beli dah 3, kasihan kamu gak ada undang aku. Koari bilang, kamu tuh gila ya, aku nyuruh kamu datang bukan suruh kamu beli. Aku ini banyak penyakit, aku pakai ini sembuh. Kamu gak percaya sama aku, tanya sama papiku. Ya, papinya Donald tuh lebih dekat sama, papinya Koari ini dekat sama Donald, kayak bapak angkat. Tanya papiku, kalau kamu yang gak bawa, tanya papi penyakitnya banyak, tak kasih ini sembuh banyak, penyakitnya sembuh semua. Akhirnya dia bilang, kamu gak usah beli. Aku malu tadi, aku ngundang Pak Rudi, kamu ngaco, kamu ribut-ribut sampai Pak Rudi gak kedengeran suaranya. Tapi hebat dia. Dia maju ke depan Pak Rudi, saya Donald, saya minta maaf, saya salah. Oh, enggak apa-apa Pak, enggak, saya ribut tadi Pak, saya salah, oh enggak apa-apa. Tapi saya mau beli enggak Bapak, beli enggak beli bukan urusan saya. Saya cuma tugasnya menjelaskan, Bapak mau beli silakan, enggak beli, udah. Singkat kata dia beli 3. Habis itu berapa hari kemudian saya pulang kembali, beli lagi. Curiga saya Pak. Akhirnya saya datang ke sana, ke Surabaya, tidak boleh di Kenjeran lagi, harus di rumahnya dia. Semua undangan dikasih makan, prasmanan, aneh. Curiga saya, di Bali saya cuma pakai gelas. Kenapa ini mau makan prasmanan? Minggu depannya lagi, akhirnya dia mengaku, Pak Rudi, kejadian hebat gara-gara galaksur di rumah saya. Kenapa begitu Pak Donald? Pak Rudi, rumah saya ini rumah paling berhantu di Surabaya. Jadi rumahnya Pak Donald, Jalan Raya Tidar nomor 74 Surabaya, sebelahnya Tung Supermarket, itu toko bunga. Rumah paling berhantu Surabaya, rumah saya di Pak. Pak Rudi tanyakan pastor Katolik, pemberkatan rumah setiap minggu. Biasa kalau rumah baru kan sekali pemberkatan. Ini tiap minggu, diberkati minggu, Senin datang lagi saya tanya. Diberkati minggu, Senin datang lagi saya tanya. Sampai pastor tidak mau dibawa ke sana, bosen. Akhirnya digilir, semua gereja Katolik di Surabaya itu digilir sama dia setiap minggu. Jadi akhirnya satu gereja kena 4 bulan sekali kalau nggak salah. Tapi setiap pastor yang datang baru datang, aduh rumahnya lagi malas, udah pasti diusir, balik lagi. Saya bilang, Pak Donald, mohon maaf, tidak boleh percaya sama setan. Pak Rudi, Bapak beragama apa? Saya Katolik, tidak boleh percaya sama tahayul. Bukan tahayul Pak, yang kelihatan, yang kedengeran, yang nyenyakan, yang gigit, yang lempar setannya ini. Wes sudah, semua orang sudah tahu rumah ini. Oke. Begitu saya beli kalung 3 Pak. Nah, jadi Bapak Ibu begitu saya rumahnya, wah rumah Belanda kuno, jauh ke belakang, udah garasinya. Nah, karena medit nggak diisi lampu lagi. Di atasnya garasi mereka tinggal satu keluarga. Dianggap sudah cukup, di atasnya tinggal di lantai 2, ya. Ada tangga di luarnya. Jadi di gudang nggak dipakai, mereka ada tangga tidur di atasnya gudang. Saya parkir mobil di sini Pak Rudi, saya turun, saya naik tangga, bawa 3 galaksur, 1 dipakai, istrinya pakai, 1 Pak Donald bawa. Sampai tengah-tengah tangga belum sampai lantai 2. Plafon lantai 2 meledak kerasnya kayak bom.
duar, rumahnya bergetar, ya. Waduh Pak Rudi, kayak 3 kilometer tuh dengar. Dia telepon tetangga satu persatu, tidak ada dengar suara meledak. Aneh. Singkat cerita, besoknya karena dia saking senangnya, satu dipakai, saya kasih papanya. Berarti rumahnya nggak ada kalung, karena ini kerja, itu kerja, satunya ke papanya. Ngambil kiriman dari Tiki. Tapi rumah kan sampai di lantai 2, kemarin kan baru setengah tangga, ini sudah sampai di lantai 2. Baru turun dari selesai dari tangga, plafon di atas kepala ini meledak lebih keras dari kemarin. Dan rumah saya gempa bumi baru di. Gempa bumi berapa lama Pak Dona? 2 menit. Goyang sampai lari pun tidak bisa. Jadi saya sama istri sama anak peluan. Papi, anak saya takut peluan 2 menit ini kaca berbunyi semua. Rrrr, kayak mau pecah. Wih, benda-benda kayak dikopiok, goyang semua. Oke, saya bilang Pak Donald tenang saja, itu artinya setannya lari. Jadi kalau setan lari bisa meledak, bisa goyang, bisa bau, bisa apa ya. Oke. Habis itu bagaimana itu? Istrinya bilang Pak Rudi, wajah suami saya habis meledak yang hari kedua menyala-nyala cerah sekali. Biasanya nggak gitu, biasanya kusam. Yang paling aneh nih Pak Rudi, saya kasih tahu yang paling aneh. Suami saya itu sudah impor barang 1 kontainer dari Cina. Barang itu bagus, murah, dibutuhkan masyarakat, nggak laku satupun. Sampai sales kita yang paling jago kita suruh beli ini masih itu bodoh-bodoh masuk banyak ini. Tidak laku. Sampai sales Jakarta kita tarik pulang ke Surabaya, jual barang ini, satu pun tidak laku. Sampai Pak Donald sendiri yang keliling, nawarkan keliling situ bodoh-bodoh, Banyuwangi, Probolinggo, tidak laku satu pun. Setengah tahun itu Pak. Begitu malam ini meledak, duar. Kan HP sudah dimatikan semua di mobil. Begitu pagi menyalakan HP, SMS masuk, transfer uang, orang beli habis dalam sehari, tidak masuk akal. Jadi Bapak Ibu, setan ngeblok rezeki. Nah, jadi Bapak Ibu, ada kejadian, yes, apalagi Bapak kebetulan kenal Pak Donald, tanyakan Pak Donald, bagaimana rumah dia sangat berhantu, clear, bersih, pakai garasur, tidak pernah ada setan lagi. Jelas? Cukup menjelaskan pertanyaan Bapak ya. Jadi bisa dapat bisa merasa berat Pak Rudi, mungkin tadinya ada yang nempel. Pakai garasurnya jangan dibuka, minimal 3 tahun, biar mandi, biar tidur, biar berak, jangan dibuka. Kekuatan garasur cuma 5 meter, Pak lewat 5 meter, Pak kena tembak lagi. Jelas? Oke, ada pertanyaan lagi? Jangan serang sama setan, karena kemasukan roh selain Tuhan, maka orang jadi sakit. Di Malang lebih luar biasa, Pak, itu baru 2 bulan. Di Malang saya terapi orang tidak tidur 8 tahun. Videonya ada. Atau Bapak mungkin pernah dengar ada seorang perempuan di Malang, anaknya orang kaya raya, punya pabrik 5 bapaknya, dia perempuan tunggal, dikawin sama 1 orang laki-laki yang suka mainan dukun, dipelet dia, singkat cerita ada apa-apa, orang Kristen ini, dia setelah dia menikah, dia mensyukuri suaminya tidak mensyukuri dia, terjadi KDRT, mohon maaf, dia dipukuli terus sama suaminya, tapi dia tetap cinta sama suaminya. Sampai suatu saat, suaminya ini jadi bahan bicara satu malam, suatu saat suaminya mati, tahun depan anaknya mati, tahun depan anaknya mati, tahun depan anaknya mati, tiap tahun kematian. Satu-satunya yang tidak mati karena di Jerman. Itu saya yang terapi di Malang. Malang banyak kejadian aneh. Direktur PDAM Kota Malang Pak Hasan juga saya yang terapi. Wah, Malang banyak kejadian aneh, ya. Nah, tetapi menjawab pertanyaan Bapak, bagaimana kekuatan garasur? Kekuatan garasur besar, apalagi kalau Bapak belinya baru-baru ini itu gedenya luar biasa. Yang generasi pertama dipakai istri saya cuma 1.600, yang Bapak pakai 5.000 lebih. Itu jarang ada loh ya. Jadi bagi siapa yang mau barang bagus, kalau betul-betul senang, beli sekarang, karena saya tidak berani jamin ada begini lagi. Normalnya kekuatan garasur itu cuma 2.000-an lebih. Ini kok tumben 5.000 lebih. Kebetulan, ya. Sebetulnya di atas 1.000, di atas 500 sudah sama. Tapi kan kalau orang sedang gede ya. Nah sekarang pas sedang bagus-bagusnya energi garasur. Salah bikin tapi malah bagus. Suruh bikin lagi juga nggak bisa. Nah, suruh bikin lagi nggak bisa. Sekarang ini puncak. 8,5 tahun sekarang ini puncak terbaiknya garasur. Tidak pernah sebagus sekarang. 5.000 lebih. Getaran per menit. Mekanik. Setan kuatnya nahan 350. 500 dia mati. 5.000 apalagi. Ya. Jadi sekali lagi, dan kekuatan tidak bisa hilang seumur hidup turun-temurun, saya jamin. Sampai kapanpun Bapak ketemu saya, Pak coba dites, saya tes. Kalau kekuatan hilang, mohon maaf, detik ini saya punya rumah 5, paling murah 1,5 miliar, paling mahal 15 miliar, pilih yang manapun saya kasih minta. Tidak bisa hilang, Pak. Kita sudah 8,5 tahun. Dan masing-masing dibuat secara individu dengan pakai alat tester masing-masing. Jadi semuanya sudah buat oke. Jelas ya. Yang penting jangan dibuka, minum airnya, pakai kalungnya, minum airnya, manjurnya luar biasa. Direndam. Nah, ditempel di luarnya pun bisa, tidak usah direndam. Nah, kalau Bapak mau paling bagus, selain yang kita pakai, beli lagi satu untuk air minum. Buka talinya, cuci yang bersih, cemplungkan dalamnya dispenser aqua itu. Nah, tapi kalau orang ada isinya pun minum air itu kesurupan, jangan kaget. Jadi kalau orang ada isinya minum air itu udah kuat ya. Terus kalau kesurupan diapain?
Pak sudah bisa terapi, sikat ya tadi. Iya sikat. Oh, tadi energi sudah bagus-bagus. Semua murid hari ini sudah saya cek, semua murid ya sudah bagus-bagus terapi. Nanti Pak akan senang akan ngaku dia. Nah, kemarin sampai dari Malang terbangkan ke sini. Orang Jepang kawin sama orang Malang. Nah, liburan di Malang ada masa dia ya. Nah, orang dibawa pulang ke panas kepala, panas. Dibawa ke Bali, tak cek dicaplok sama bagong. Pak tahu Reo Ponorogo? Pasti kayak gitu, dicaplok dari belakang. Kenapa? Jalan-jalannya jalan-jalan ke kuburan, Pak. Melihat batu, ambil jelek buang. Ada bunga, jelek buang. Ada bunga dipetik, dibuang. Bagong ini ukuran aja, Jepang satu dicaplok dari belakang. Jelas? Habis saya sikat, habis terang. Orang dicaplok bagong, untung nggak mati. Jelas? Itu di Malang. Ada pernah dia ya? Oke. Banyak Pak kejadian menarik di Malang. Jadi bagaimanapun pakai jalan sur. Nanti ingatkan istri saya juga, saya mau tak ingetin saya. Nanti kalau ke Malang lagi aku mau tidur di Niagara. Katanya ada hotel berhantu, ada hantunya Belanda, ya. Hah? Saya paling senang kalau ada setan. Suruh sini setannya. Kalau ada yang bisa gigit, sama senang saya. Suruh gigit. Saya pengen kalau digigit setannya keren. Ya. Enggak apa-apa, 2 lagi boleh. Tapi saya nggak tersangka. Saya kan ada kafe di sini. Ada. Ya. Jadi pernah manajer saya mengatakan itu kafe satu tahun kan ada tamu. Masuk tahun kedua itu bukan ada tamu ya. Cuman saya selalu karena saya percaya sama Yesus, saya bilang terima aja lah mau diapain. Tapi perputaran waktunya begitu itu. Baik, jadi begini Bapak. Saya lihat dari iman maksudnya apa saya tidak mau menghakimi saya mau. Betul. Sekarang saya mau tanya, Bapak ngerti bahasa Jawa? Pak bayangkan orang Bali tidak pernah ke Jawa, tidak bisa bahasa Jawa, sama kayak Pak tidak bisa bahasa Jawa, ya. 30 tahun sesak napas, 1 tahun stroke, ketemu sama saya terapi ngoceh bahasa Jawa, halusnya luar biasa. Padahal orang Bali pun bahasa Jawa.